teknik bikin bisnis ala Indri Anissa? Check this out! Guys, tau gak sih? Bukan ternyata sih, sebenarnya bikin bisnis itu mudah banget kalau misalnya teman-teman mau. Tapi sebenarnya emang jujur li emang mudah banget dalam bikin bisnis. Yang susah itu berkomitmennya dan mengembangkannya. Kenapa gue bisa bilang mudah? Karena ini dia tahapan-tahapan yang gue pakai ketika gue membangun bisnis. Yang pertama, pikirkan produk apa yang akan dijual tentunya. Lo pengen jualan produk apa sih? Dan di video sebelum-sebelumnya gue pernah bahas ketika kita mau membangun bisnis ada dua cara menurut mentor gue diajarin ya sama coach gue. Ada produk oriented atau market oriented. Produk oriented adalah orientasi kepada produknya, di mana produk tersebut sangat-sangat berinovasi ya, yang belum ada dimanapun, yang emang baru pertama kali kita ciptain, baru pertama kali ada di dunia ini karena kita ciptain dan kita adain gitu ya. Dan yang kedua ada market orientation atau orientasi kepada market, di mana kita sangat peka dan kita juga cari tahu nih masyarakatnya tuh kebutuhan itu apa atau masalah masyarakat itu apa, kemudian nanti kita menjadikan produk kita sebagai solusi dari permasalahan mereka kayak gitu. Jadi lo harus tentuin dulu nih mau produk apa, mau jualan produk apa, atau misalnya lo lagi suka banget pakai hijab, terus lo pengen memajukan fashion hijab misalnya ya, terus kan saat ini tuh banyak banget model hijab, ada yang segi 4, ada yang pasmina ya segi panjang, ada juga yang pasmina ada ciputnya di dalam, bahkan ada yang pasmina plus ciput, terus ciputnya itu bolong telinganya biar nggak budak gitu. Kalau kaum hijabi ini pasti ngerasain banget namanya budak ya, karena ciputnya keras banget. Oke, itu bisa jadi inovasi dan tentunya kebutuhan pasar akan hijab itu banyak banget, market size-nya tuh gede. Jadi teman-teman harus tentuin mau jualan apa, produknya apa. Oke, yang kedua, cari produsennya. Kalau lo udah nentuin nih, udah fix mau jualan apa, dan udah validasi nih bahwa oke, bener nih produk tersebut itu ini tuh benar-benar dibutuhin sama masyarakat, benar-benar market size-nya besar dan gue fix mau jualan itu, kemudian lo harus cari produsen dari hijab tersebut. Sebenarnya banyak cara dalam memulai bisnis. Bisa lo produksi sendiri, bisa lo jadi reseller dulu, bisa jadi dropshipper dulu, kemudian nanti lo kumpulin margin atau keuntungan dari hasil lo jualan sebagai reseller atau dropshipper gitu. Jadi nggak selamanya kita memulai bisnis dengan produksi sendiri, karena itu ribet banget coy. Kalau misalnya lo belum punya pengalaman dalam bidang bisnis, terutama belum punya belum punya mental baja, mental yang kuat ya, takutnya berhenti di tengah jalan dan sayang banget uang yang udah lo keluarin. Nah, gimana sih Kak cari produsen? Gampang banget untuk mencari produsen. Lo bisa cari di Google dengan kata kunci produsen hijab Bandung misalnya, atau produsen baju muslim Bandung, atau apapun lo yang mau cari misalnya. Atau lo bisa cari juga di Shopee, karena di Shopee atau e-commerce marketplace itu banyak banget produk dengan harga yang murah dan kualitas yang tinggi pula. Jadi lo bisa cari di sana. Contoh lain adalah ketika lo mau jualan dimsum ya. Jadi lo udah cari nih market size di makanan di F&B itu yang besar dimsum misalnya. Terus lo cari produsennya, lo bisa cari juga di Google produsen dimsum Bandung atau pabrik dimsum Bandung, atau lo juga bisa datang ke Bun Dimsum karena kita open reseller dan distributor dan juga open dropshipper. Agak ya promo ya, nggak apa-apa. Jadi itulah cara mudah gue, karena pertama kali gue ngebangun Lameka atau bisnis hijab ini, gue juga bukan produksi sendiri, melainkan gue jadi dropshipper dari sebuah brand. Kemudian gue menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dikasih oleh brand yang punya brand atau punya tokonya. Kemudian gue punya margin tersebut gue kumpulin, kemudian bangun produksi, akhirnya gue bisa produksi sendiri. Itu dia. Yang ketiga, nemuin produk udah, validasi udah, kemudian cari produsennya juga udah, tinggal sekarang yang ketiga ini adalah cari nama produk. Cari nama produk ini tuh susah-susah gampang loh. Jadi untuk nama ini tuh harus mempunyai arti, karena nama adalah doa ya. Jadi nama ini harus mengandung sebuah arti, karena nama adalah doa ya, kata orang tua dulu. Dan dalam penamaan,
untuk supaya gampang dimudah orang, lo jangan pakai kata-kata yang sulit. Misalnya kayak Bradley.id gitu, atau kayak Angelic gitu kan. Jadi kayak orang biasa apa ya Angelic gitu kan, dan udah nggak tahu artinya dan susah pelafalannya. Wajar orang Sunda ya, atau orang Indonesia kadang baca the aja itu udah jadi the gitu kan. Jadi bisa yang mudah-mudah aja dan maksimal 3 suku kata. Kenapa? Karena supaya mudah aja pelafalannya, kayak Bundingsam, kayak Amara, terus MAB, terus kayak mudah aja diingat gitu. Next, yang keempat ada logo. Dalam pembuatan logo, lo juga bisa bikin sendiri atau lo cari jasa desainer logo, karena menurut gue ya, ketika lo membangun bisnis dan pakai jasa desainer logo itu lebih baik banget. Karena gue punya pengalaman ketika membangun bisnis dan pakai jasa desainer logo, kita dibuatkan logo yang benar-benar ada filosofinya. Kenapa harus lengkung? Kenapa bentuknya harus bundar? Kenapa harus ada kelakatnya? Terus kenapa kelakatnya setengah dan lain sebagainya. Jadi di sana tuh ada filosofi bahwa kayak di dimsum gue ini tuh namanya bun dimsum kan. Sebenarnya dimsum bundi dimsum. Jadi bundi itu tuh kayak ibu gitu kan. Terus logonya tuh kayak kelakat setengah, terus agak lembut gitu fontnya. Jadi salah satu itu artinya adalah melambangkan atau menggambarkan kelembutan ibu dalam membuat masakan. Jadi gue rekomendasiin lo untuk pakai jasa logo, karena untuk membuat logo yang enak dilihat, enak dipandang, dan juga ada filosofinya. Yang kelima ada media sosial, dan media sosial ini adalah salah satu starter pack ketika kita membangun bisnis. Kenapa? Karena ketika kita kondisi saat ini ya, pandemi misalnya, jualan offline tuh bingung karena orang takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Dan terbukti yang lebih settle adalah bisnis online, dan ini dia datanya. Ketika lo memulai jualan online, tentunya harus butuh yang namanya media sosial. Untuk apa? Untuk bahan promosi. Media sosial ini adalah tempat untuk promosi, media promosi, atau tempat di mana orang bisa tahu tentang produk lo tentunya. Karena di media sosial itu nanti kita membuat engagement tentunya di sana. Kemudian kita juga posting mengenai produk-produk kita, keunggulan kita, dan review dari kosmetik. Yang keenam, ini last but not least, konten dan konsisten tentunya. Ketika kita udah punya media sosial, nggak mungkin dong kita nggak bikin konten. Kita bikin media sosial tapi nggak diisi apa-apa kan percuma gitu. Gimana caranya untuk menggait konsumen datang ke bisnis kita, dan gimana caranya untuk orang mau tahu tentang bisnis kita? Ya tentunya pakai konten dong. Nah, dari konten tersebut kita buat engagement supaya orang tuh mau tertarik follow Instagram kita, dan tentunya terus mau ngepoin Instagram kita ya, supaya mereka aware terhadap bisnis kita juga tentunya. Setelah itu semua ada konten, terus captionnya jangan lupa dengan teknik copywriting yang benar. Ada penawaran dan juga ada ngebahas tentang bisnis kita, tapi soft sales ya, jangan hard sales ya, untuk bahas penawarannya. Dan setelah udah ada konten, ada copywriting atau caption yang menarik, selanjutnya adalah apa? Konsisten. Sebenarnya tuh membangun bisnis itu mudah. Yang susah apa? Yang susah kemauan konsisten dan juga bertahan dan juga mengembangkan ya. Itu agak tricky lah ya, agak banyak rintangan di sana, dan kita harus tetap berinovasi dan harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan saat ini. Karena sekarang itu dunia digital, era digital, banyak sekali perubahan yang terjadi, bahkan sepersekian second ya, sepersekian detik aja tuh ada perubahan gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan atas perubahan tersebut supaya apa? Supaya bisnisnya tetap sehat. Dan yang terakhir ini adalah lo harus punya strategi gimana caranya untuk narik konsumen atau leads ke bisnis lo semua agar lebih aware. Setelah aware, mereka mau beli produk lo. Setelah beli produk lo, mereka mau repeat order terus-terusan, sehingga omsetnya bisa naik. Nah, itu dia teknis bikin bisnis ala Indri Anissa. Lo bisa praktekin, yang penting lo harus ada kemauan dan harus konsisten tentunya. Dan kalau lo punya pertanyaan, boleh langsung aja ke Instagram gue di @indrianissa__. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Share juga jangan lupa.